datang di podcast Gagata Grow and Glow Together. Bareng sama gue Indi Arisa dan gue Elga Permana. Dan sekarang kita masuk ke episode yang pertama. Aduh, ini gue sih lagi concern banget ya Gaya. Kayak PPKM 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 ya guys ya. Wah, apa hal yang paling lo notice? Kalau gue tuh beneran PPKM, singkatannya adalah pelan-pelan kita membesar. Bener, gue setuju banget. Awalnya itu gue membesar, tapi akhirnya gue bisa mengerucut. Wow, ini akan kita bedah nanti ya. Apakah rahasia para bintangnya Elga ya, supaya di tengah kebesaran tubuh yang ada dia malah menciut gitu. Emang lo tadinya dari berapa ke berapa? 93 kilo ini. Gue dari 93, terus gue workout selama 6 bulan, gue bisa turun 20 kilo. Oh, by the way, biar kebayang nih kan kita duduk tuh ya guys, posisinya. Lo tinggi berapa sih emang? Gue tinggi 170. Oh, oke. Jadi lumayan lah ya. Kalau misalkan jadi badan yang ideal tuh sekitar 168 sih? 68 kilo. Tapi menurut gue 68 itu terlalu cemong. Jadi terlalu kecil tuh terlalu ya. kecil gitu. Jadi kalau misalkan badan ideal gue itu sekitar 70 kiloan. Dan sekarang lo? 75. Oke, jadi cukup ideal. Alhamdulillah. Ya. Approve, karena sebentar lagi dia akan ikutan Pria Elemen. Waduh. Udah enggak cukup umur ya. Ini tidak sponsor, tapi kalau mau tap in boleh banget ya. Gitu. Oh, itu adalah rahasia para bintangnya Elga di tengah orang-orang pada membesar. Lo malah shrinking berarti kan? Betul, karena menurut gua ketika PPKM mungkin banyak orang yang pengen rebahan aja, tapi gua bikin sebuah revolusi terhadap tubuh gua sendiri gitu. Ketika mereka malas-malesan, yuk kita workout, kita tunjukin bahwa PPKM bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna lagi. Widih ya. Tapi lo notice gak sih ada perbedaan ya dari pas PSBB sama PPKM alias PPKM tadi ya guys ya. Kayak there's a significant difference between PSBB, aduh tetap ya maksa ya singkatan Indo tapi diinggrisin si PSBB sama PPKM. Coba kalau kita flashback lagi, PSBB at that time itu lebih ke Dalgona Coffee. Dalgona betul. Terus Monstera Variegata, gue inget banget tuh. Karena gue termasuk yang kemakan zaman at that time, gue jadi plant parents emang. Iya benar. Dan si Dalgona sendiri gue sampai ngikutin. Nah, terus. Oh berarti ngikutin sih yang bikin Dalgona. Iya, gue enggak soalnya. Gue ngikutin kan, gue penasaran kan maksudnya rasanya seperti apa sih. Bener-bener gue mencoba untuk cara natural gitu. Gue bener-bener ngocok pas diminum. Terus berhasil, tapi si buihnya banyak. Berhasil, buihnya banyak, cuman rasanya ya udah, yang penting udah, paham. Yang penting udah nyoba paham gitu aja ya. Oke, ya. Sih. Gue juga alhamdulillah tuh ya jadi plant parents itu hanya sekitar 8 bulan lah. Abis itu tanaman gue mati karena gue jemur semuanya di luar. Dan ternyata gue paham juga kenapa dinamakan si tanaman indoor gitu. Karena memang dia tuh nggak boleh over mataharinya. Tapi gue penasaran, lu kan plant parents jadi parents ya aku kan jadi ibu-ibu tanaman gitu ya. Karena kan mungkin belum punya anak. Betul. Ya. Anak aku adalah tanaman. Gitu. Nah itu berapa harga yang paling mahal yang lu beli ini tanaman? Enggak banyak. Karena kan teman gue sendiri ada yang sampai 5 juta gitu. Mereka enggak, gue gak sampai gitu. situ. Tapi memang gue amount-nya kuantitinya cukup banyak gitu. Jadi gue gak ada setanaman yang ini sebetulnya mahal murah kan fleksibel ya guys ya. Betul. Cuma I would say gue pribadi gak ada yang di atas sejokut tuh gak ada. Oh gak ada. Pasti ya paling berapa nyerempet tapi gak nyampe 1 million. And then gue belinya banyak. Dan menurut gue jadi kenapa lumayan pricey-nya itu kayak kadang ya gak jadi si tanamannya doang tuh baru segitu, tapi lo gatel lebih ke pengen beli potnya. Oke, karena potnya banyak yang lucu gitu ya. Embur. Jadi ada yang tanah liat, bentuknya tuh kayak wajah orang, ada yang bentuknya seperti celengan ayam, babi tuh ada guys. Ada ya? Ada banget. Banyak. Dan ini kalau misalkan berarti lu setiap pagi itu nyiramin tanaman gitu. Lumayan. Tapi ada waktu-waktunya gitu nggak sih? Ada di pagi hari. Jadi gue tuh salah satu morning routine gue waktu PSBB gitu. Gue kasih kan si tanaman-tanaman itu minuman setiap pagi ya guys ya. Terus udah gitu, jangan salah gue sampai beli si kilap daunnya. Kilap daun. Sama gue baru tahu ada kilap daunnya. Ternyata dia itu terbuat dari ingredientsnya ya, coconut oil. Jadi kayak minyak kelapa, terus dicampur apalah, gue juga kurang paham. Cuma memang beda sama dibersihin pakai air doang sama dipakein kilap daun itu, dia jadi glowing. Jadi ternyata bukan wajah doang, ya guys yang glowing, tapi juga daun-daun monstera itu bisa glowing dan juga lidah mertua bisa glowing. Sumpah gue baru tahu nih, ternyata ada mengglowingkan si daun gitu. Betul, dan itu alhamdulillah aku nyiram tanaman cuma 2 minggu pertama, sisanya enggak.
Nah, tapi lo ngerasa nggak sih gak emang PPKM tuh beda sih? Beda banget, karena gue ngerasa PPKM ini lebih struggle. Masalah mungkin buat teman-teman yang bikin bisnis ya kan. Terus kedua juga memang auranya itu lebih mencekam nggak sih? Karena di PPKM ini teman kita yang lebih dekat, bahkan keluarga kita yang lebih dekat itu bisa terkena impact dari si COVID-19 ini. Bener banget ya, guys. Jadi PPKM selain highlightnya juga seperti level seblak. Betul. Ya. Ada 1, 2, 3, 4 Bener. gitu. Bener kata Elga, lebih mencekam karena sorry banget mungkin banyak beberapa rekan kita, orang-orang di sekitar kita yang nggak survive. Betul sekali. Dan itu tuh di sekitaran berarti dari Juni 2021 ya. Betul. Gitu. Jadi no more tuh dalgona coffee dan juga ngusap-ngusapin daun monstera. Tapi muncullah sebuah makanan. Apa? Kroffel. Betul sekali. Aku sudah mencoba 2 brand dan gue menemukan ini ada satu fenomena yang si namanya wangi banget gitu ya, terkenal banget. Ternyata menurut gue kurang banget. Sama sih, karena kalau gue pribadi kan pernah mencoba beberapa kroffel juga gitu ya. Dan ini kenapa sih sampai ngantruknya tuh lama banget gitu ya. Dan pas dicoba memang ya B aja, cuman karena kelebihannya di harga. Gitu, karena kalau misalkan kroffel yang di tetangga sebelah gitu ya, misalkan 3 piecesnya bisa sampai 50 something. Kalau misalkan ini kan cuma belasan, kalau nggak puluhan ribu ya kalau nggak salah gitu. Kayak gitu, jadi perbedaannya memang di situ. Nah, itu tuh dari kroffel kayaknya gue menemukan penyebab dari kenapa gue membesar. Jadi lu tiap hari nyemil? Sumpah gue beneran kayak apalagi ya, GoFood gitu kayak delivery sambil rebahan. Bener. Jadi ada fenomena gue pengen mencoba berbagai macam jenis kroffel dari brand anu. Terus begitu, nah itu banyak tepung kan. Habis itu gue juga kayaknya nonstop setiap hari delivery kopi susuan. Gue hampir semua brand gue cobain. Kayak temen gue bilang ada ini cobain. Jadi di situ itu efek gue. Akhirnya gue ada sedikit benci-bencinya sama PPKM. Minimal PSBB tuh kayaknya semua masih rapi on track. Betul. PPKM gue ambiar guys. Karena selain itu juga kenapa kita bisa scrolling makanan-makanan mulu? Karena banyak diskon-diskon yang bermunculan. Tapi gak sempat dengar gak sih katanya kalau misalnya kita di rumah itu tadi ya gitu ya, untuk menjaga kewarasan. Ya itu tadi mungkin gue mencoba untuk menjaga kewarasan gue di tengah PPKM adalah dengan makan gitu. Tapi ternyata menyebabkan kegundahan yang baru ya. Betul. Kayak si kiloan nambah gitu. Nah ternyata ada nih guys faktanya kalau kita kelamaan di rumah itu bisa nyebabin cabin fever effect. Apa itu cabin fever effect ini? Nah, jadi ini tuh kayak ada perasaan yang sedih gitu ya. Dia muncul gara-gara terlalu lama terisolate alias terisolasi gitu ya. Namanya manusia kan makhluk sosial kayaknya yang pernah gue alamin sih. Maksudnya apalagi dari yang banget gue alamin itu ketika gue dari PSBB. Karena kan lumayan panjang shocking waktu. Shocking banget. Karena kita yang awalnya kerja ke kantor ya kan, terus juga ke lapangan, terus kita harus work from home, itu benar-benar merasa terisolate. Apalagi kita cuman kerja di kamar doang ya kan. Itu benar-benar muncullah yang namanya ketidakwarasan otak ini akhirnya menjadi kayak, kok gue yang awalnya kan gue memang sedikit introvert ya kan. Jadi ketika memang dikerem di rumah itu pengen wah gitu rasanya gitu. Jadi extrovert kali maksudnya? Oh iya benar, extrovert. Jadi extrovert, jadi akhirnya ya kayak gitu. Jadi dan gue juga berusaha untuk di PPKM sekarang ini udah nemu sih, maksudnya kayak patternnya kayak gimana. Terus gue harus menanggulangi si mental gue itu seperti apa. Terus juga gue membiasakan diri untuk karena gue morning person, jadi memang membiasakan untuk bangun pagi dan akhirnya bisa workout kembali dan akhirnya bisa nge-reach badan gue kembali lagi. I see, dan itu kan butuh waktu ya guys. Means dari PSBB ke PPKM itu kan ada jedanya 1 tahun gitu. Jadi memang katanya si cabin fever ini tuh kenapa kita bisa sampai stres banget, istilahnya kena mental tuh ya guys ya. Anak zaman sekarang kalau komen-komen di TikTok kena mental tuh ya, karena situasi ini tuh full of uncertainty. Jadi kita tuh nggak tahu ini kapan sih udahannya. Kayak ibaratnya nggak ada titik terang gitu. Ya kita aja maksudnya ya mungkin bisa ada prediksi kecil-kecilan gitu. Kayak nanti kita reaching herd immunity tuh kalau udah berapa persen yang vaksin. Tapi kan sebetulnya untuk bener-bener virusnya hilang dan pandemi berhenti kan kita nggak tahu kapan. Nah termasuk juga dari kulit sih.
gue ngerasa banget ya kayak lo tuh kalau stres selain tadi mungkin ada eating disorder ya, either jadi makannya sedikit lo jadi kurus banget atau lo jadi makannya banyak kayak balas dendam dimakan, ternyata itu ngaruh juga guys ke kulit gue gitu. Gue ngerasa kayaknya diri gue yang stres, kulit gue juga ikutan stres. Kenapa? Banyak jerawat atau gimana? Nah itu, terus gue setelah mendalami lagi, ternyata mungkin teman-teman ada yang tahu ada fenomena maskne atau masker acne. Nah jadi karena kita kan sering pakai masker tuh ya, muncullah si daerah-daerah yang menggunakan masker ini jerawat. Jadi breakout itu di daerah jerawat. Nah gue sempat stres banget karena gue wondering kenapa setelah setahun gitu gue baru mengalami maskne. Kalau emang ini fenomenanya maskne, kenapa nggak dari tahun lalu gitu? Gue tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba breakout gitu. Kenapa harus selama ini gitu? Nah itu gue jadi lumayan stres lagi tuh gitu. Dan setelah gue telah lagi, gue juga mungkin benteng kulit guanya agak kendor karena gue ngerasa nggak kemana-mana, nggak keluar rumah. Jadi ya udah, mungkin gue yang tadinya rajin skincare pagi dan malamnya, yang paginya gue skip. Cara mengatasinya lo kayak gimana? Nah akhirnya gue mulai cari produk-produk yang memang suitable untuk acne prone skin gitu. Kalau gue tadinya kan si kondisi kulitnya tuh kombinasi ya. Jadi si T-zone-nya ini oily, sedangkan si U-zone-nya itu dry. By the way lo tipe kulitnya apa? Gue berminyak. Berarti emang riskan acne juga kan ya? Iya riskan banget. Jadi kalau misalkan sedikit, apalagi kalau misalkan pakai masker itu kan lembab ya kan. Apalagi terus kalau misalkan gue balik ke kantor juga kan panas-panasan dan segala macam, gampang lah gue muncul untuk jerawatan. Nah dari situ gue mulai mengganti tuh rangkaian skincare gue pakai yang berjerawat. Dan kenapa stres banget buat gue? Karena jujur gue tuh terkenal di teman-teman gue nih, mungkin kalau temen gue yang nonton nanti kulit gue tuh badak banget gitu gak? Jadi susah banget sebetulnya untuk berjerawat tuh susah gitu. Jadi kayak kalau ada skincare yang bagus, ketahuannya tuh kalau botolnya udah habis, baru tahu bagus gitu ngefek. Dan kalaupun gak cocok, jerawatannya tuh paling muncul 1-2 tapi belakangan nanti. Nah makanya kemarin gue stres banget kenapa tiba-tiba di dagu banyak gitu, terus di daerah pipi juga sama di hidung gitu, itu banyak banget. Akhirnya gue gantilah rangkaian skincare gue ke yang kandungannya salicylic acid. Itu biasanya memang buat yang jerawat, dan akhirnya sekarang udah better tuh. Gitu. Jadi akhirnya gue makin memperdalam lagi tuh pengetahuan skincare gue, karena yang selama ini gue pakai rangkaian vitamin C kayak gitu lu pelajarin berarti apa yang cocok sama kulit lo gitu. Benar. Jadi gue sekarang diperbanyak tuh kandungan AHA BHA ya tadi kayak yang gue bilang, karena itu juga untuk exfoliate kulit. Jadi akhirnya gue lumayan setelah PPKM udah mulai berakhir lebih glow up lagi. Kalau misalnya gue sendiri ini glow up-nya gue, karena gue memang tadi di awal gue udah cerita gue mulai lagi berolahraga. Itu tuh awalnya sebelum PPKM ini kulit gue tuh kusam. Jadi dari kusam, terus gue memang kan kalau misalkan kerja di kantor gue kan ke lapangan dan segala macam ya kan. Jadi banyak kena sinar matahari lah. Nah dari si PPKM ini, terus gue sering bangun pagi sebagai seorang morning person gitu. Terus gue mulai olahraga lagi, karena sering mengeluarkan keringat, akhirnya muka gue agak cerah. Jadi kalau misalkan ketemu teman-teman gue nih, kalau misalnya nongkrong gitu ya, kok gak lu sekarang lumayan agak bercahaya lagi ya kan, atau lu udah bisa move on dari mantan lo? Ternyata rahasia para bintangnya adalah dengan berolahraga. Olahraga yang rutin dan bisa konsisten, alhamdulillahnya ya. Jadi dari situlah gue ngerasa PPKM ini banyak sekali makna yang bisa gue dapetin sih. I see. Berarti lo juga udah mulai nemuin pattern lo gitu, yang dari si morning rutinnya sebelum berangkat kantor. Itu semua udah rapih, kayak mungkin udah lebih tertata dibandingin PSBB yang tahun lalu gitu ya. Karena gue tuh tipikal orang yang gampang nge-switch. Jadi kalau misalkan gue udah harus ke bagian WFO gitu ya, terus gue berarti pola tidur gue harus tidur jam 10, gue bangun jam 4:30, gue harus olahraga, gue harus bangun siap-siap dan segala macam, terus gue pergi kantor. Mungkin bagi teman-teman untuk nge-switch pola hidup kan agak susah. Asli tuh kayak gue butuh kayak berapa hari bahkan sampai seminggu 2 minggu untuk adjust gitu, yang tadinya habit let's say tidur jam 11 gitu, tiba-tiba jadi tidur jam 1, itu bisa ngebalikin untuk tidur jam 11 lagi tuh butuh semingguan gitu. Karena membiasakan diri lagi kan. Nah kalau misalnya gue tuh bisa cepet banget. Jadi kalau misalnya besok pasti bakalan hektik banget, jadi gue ngurang-ngurangin tuh untuk nonton. Biasanya kebanyakan nonton Netflix misalkan atau scroll Instagram, gue udah mulai kurangin sekitar. Dan gue juga punya bed timer. Jadi namanya jam 10 itu udah ting-tung. Oke, gue matiin semuanya, gue langsung tidur. Oke, cakep 2 juta ya guys ya.
Elga di situ ngerasa kebantu banget ya Ga? Kebantu banget. Ketika olahraganya di switch jadi pagi ya? Karena gue ngerasa biasanya kalau misalnya gue nggak olahraga dari pagi nih ya, itu tuh biasanya kan, aduh kok gue malas banget ke kantor, kok gue malas banget dapetin energi positifnya tuh susah gitu. Jadi kalau misalnya gue olahraga dulu, itu tuh gue bisa sampai sore, sampai beres jam 5 gue kerja, itu bener-bener fokus. Jadi capeknya dihabisin di kerjaan, pas balik ke rumah jam 8 tuh udah capek, mandi dan segala macam, jam 10 gue bisa tidur lagi, besok pagi bangun ngelakuin hal yang sama lagi. Jadi memang cobain deh buat kalian gitu ya yang memang nggak biasa olahraga, cobain untuk olahraga, semuanya bakalan lebih enak. Oke, jadi ngaruhnya ke wajah juga tuh. Betul. Guys, karena lo jadi lebih glowing juga. Betul. Seperti air wudhu di subuh hari gitu ya, dan rutin tidak pernah skip. Karena gitu bisa ya, kena embun-embun itu subuh ya kan. Setuju. Gue masukin juga salah satu morning rutin gue adalah meditasi. Seru banget ya. Jadi gue biasanya di workout dulu. Nah sambil nunggu si keringetnya hilang, kan gak bisa langsung mandi tuh ya, karena masih keringetan. Gue selingin dengan meditasi di 20 menit dan 30 menit. Dan beneran sisi PPKM gue lumayan tuh nambah. Yang tadinya mungkin meditasinya cuma kuat 5 menit 10 menit, gue udah bisa sampai yang 30 menit bahkan 1 jam. Dan itu menurut gue emang adalah satu skill yang perlu dilatih gitu loh. Jadi di PPKM ini gue ngerasa kayak gue mungkin secara glow up di appearance tidak, karena malah jadi breakout, tapi from the inside wow aku lebih zen. Tapi gue juga kemarin banget itu benar-benar nyobain abis workout, gue benar-benar meditasi 10 menit. Itu kan gue ngeliat di YouTube dan segala macam, kan gue cuma gini doang. Apa yang lo rasain tuh? Enak banget. Maksud gue cuma sila gitu doang. Gue benar-benar kayak inhale exhale, terus gue nyobain ngerasain si udara pagi masuk ke kulit pas emang lagi keringetan gitu. Itu benar kayak waduh seger banget, ternyata enak banget gini-gini tuh. Dan gue bener-bener baru menyadari bahwa meditasi itu tuh seenak itu. Setuju banget. Dan juga gue jadi tiba-tiba lebih ngerasa grateful mendengar kicauan burung-burung pagi guys ya. Karena si PPKM ini tuh justru bakalan banyak bikin kita merenung gitu ya, ibaratnya kayak dialog sama diri sendiri gitu. Dan kita akhirnya jadi appreciate small things yang selama ini mungkin kalau kita terlalu sibuk dengan aktivitas di luar tuh kita nggak menyadari hal itu. Betul banget. Dan gue juga sampai detik ini nih ya, di kala PPKM itu gue masih mencari the best version of myself. Karena memang itu sangat sulit sekali. Karena mungkin kalau misalnya sebelum ada PSBB dan juga PPKM ini gitu ya, itu kan kita terlalu banyak distract dari lingkungan. Ya nggak sih? Akhirnya nggak bisa menjadi diri sendiri. Tapi gue juga nanti akan mencoba banget nih ya apa yang dilakukan sama Elga, karena gue tim yang begitu PPKM dan PSBB pokoknya selama di rumah aja gue kesusahan untuk olahraga. Soalnya gue biasa yang vibe-nya harus di gym bareng-bareng atau ada PT gitu, baru tuh ada semangatnya. Kalau sendiri tuh gue susah banget. Makanya gue ngerasa kemarin gue kulitnya jadi kusam karena jarang keringetan, olahraganya bolong-bolong gitu. Karena gue juga ternyata menemukan fakta kalau olahraga itu bisa ningkatin produksi kolagen pada kulit dan juga mencegah penuaan dini. Wah, jadi gue udah sedikit agak awet muda lah ya sekarang. Betul. Jadi seperti kamu menggunakan retinol pagi dan malam ya guys ya. Sedangkan retinol itu kan memang untuk anti-aging ya, benar gak sih? Yes, benar banget. Ya, itu memang untuk prevent aging. Jadi memang biasanya kan untuk di kadar skincare tuh kalau lo udah mulai concern ke anti-aging biasanya banyakin yang kandungan retinolnya. So nanti mungkin teman-teman juga bisa dicoba ya caranya Elga. Betul. Untuk olahraga, karena selain lo jadi happier dan vibe-nya itu bisa bikin kulit lo lebih glowing lagi. Dan satu intinya, kalau misalnya kalian memang sudah terbiasa nih ya untuk workout di rumah, gue sendiri sih sekarang ini untuk saat ini gitu, untuk balik ke tempat gym itu jadi malas karena udah saking nyamannya untuk workout di rumah. Jadinya udahlah di rumah aja. Mungkin alat-alatnya sederhana, tapi gua ngerasa lebih impact ke tubuh gua tuh lebih enak karena kita bisa memfokuskan apa badan yang pengen kita kikis apa dan segala macam gitu. Dan yang paling pentingnya lagi adalah saving money. Betul. Duit PT, duit gym itu bisa kita alokasikan untuk yang lain. Benar sekali ya. Jadi menemukan bahwa udahlah uangnya gitu males ya, mendingan buat yang lain aja. Tapi kalau misalnya untuk lihat badan-badan kece di gym gak males dong.